Boleh, boleh. Justru memang baiknya betul kalsium karbonat itu kan kalsium karbonat dia 500 mili kan. Jadi 500 pagi, 500 malam bagi 2 dosis aman. Justru harus dikombin vitamin D dan gitu. Dok, mau Iya. nanya dok, kalau benar apa salah ya dok ya? Iya. Kalau kita kan minum vitamin D3 Iya. karena kan kurang penerapan matahari ya. Betul. Terus katanya kalau minum vitamin D penyerapannya lebih bagus kalau dicampur dengan magnesium. Benar apa salah dok? Itu lagi ya. Sebenarnya yang itu tadi magnesium tuh punya fungsi sendiri, vitamin D punya fungsi sendiri. Walaupun jangan ininya ujung-ujungnya si magnesium juga kan buat kekebalan tubuh juga, si vitamin D juga ada buat kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya nggak ada interaksi satu sama lain sih ya. Tapi yang berinteraksi satu sama lain itu ini. Ya. Jadi kita kalau itu kan info kan seliweran, ada yang bilang wah ini berguna, tapi ya ada studi lain yang bilang enggak. Jadi yang kita cantumin di sini kalsium vitamin D yang memang sudah sahih, yang memang sudah ahli-ahli seluruh dunia udah sepakat ya udah kalsium vitamin D bermanfaat dan harus untuk kekuatan tulang. Tapi kalau yang abu-abu gitu ya kadang kita juga mau nyaranin juga kan nggak boleh gitu. Jadi karena apa buktinya kan belum kuat. Nah gitu. Berarti pasti Ya, kalsium sama vitamin D3 boleh gitu ya dok Kalsium ya? vitamin D3 itu yang harus. Kalau misalnya glukosamid sama vitamin D boleh, tergantung. Boleh juga. Boleh. Karena glukosamin sama kondroitin digabung. Kalau sekalian 3 boleh dok, glukosamin, kalsium, vitamin D. Ya, beberapa studi kan ada yang dikombin glukosamin, kondroitin, tambah hyaluronic acid, menghasilkan butut yang enak, yang bagus gitu. Ya boleh aja, tapi kayak buat menjaga gitu ya dok ya. Ya, Glukosamin buat kan biar maintenance kering dari gitu, maintenance di lutut. Kalau anak-anak nggak perlu. Kalau kalsium, vitamin D mungkin perlu. Tapi kalau anak-anak biasanya dari sumber alami kayak misalnya dari susu, ya olahraga udah. Vitamin D itu sebenarnya asal dan cabang. Pakai zoom deh teman-teman, bisa ada yang zoom tuh. Kasihan kan? Bilangnya kan yang juga adalah yang tetap dengan sediaan untuk soft gel ya. Kan di FDA kan bilang gitu karena memang dasarnya AI-nya itu kan dia oil kan dasarnya vitamin D itu. Dokter lebih saya prefer yang mana gitu loh, karena memang sebenarnya kan di Indonesia memang untuk daya simpannya kan yang soft gel itu lebih rentan ya, lebih risky aja, lebih gampang bulukan dan daya simpannya ribet gitu. Nah cuma beberapa kayak vitamin D yang di luar Oselin dan lain-lain di Aussie dan di US itu jarang sekali menjual dalam bentuk tablet gitu loh. Jadi sebenarnya prefer dari FDA itu yang mana sih dok? Yang dokter lebih sarankan gitu? Jujur, kalau FDA kan Amerika, jadi saya sendiri pun baru tahu nih info dari bahwa ada yang soft gel, ada yang rupanya gini. Jadi katanya dia soft gel atau gimana, tapi itu kan FDA. Jadi kadang FDA itu ya kita nggak bisa adopt benar-benar mentah-mentah ke sini. Kadang FDA yang negara maju kan kalau nggak Amerika, Eropa tuh kadang berseberangan. Satunya bilang iya, satunya bilang enggak. Ya jadi kita nggak tahu ada unsur-unsur apa memang karena keamanannya, karena memang daya tahannya atau gimana. Saya juga nggak tahu. Yang jelas sih kalau vitamin D selama ini isu untuk bentuk sediaannya sih ya nggak ada. Memang ada sediaan namanya kolekalsiferol yang kita banyak lihat, misalnya Provede gitu kan, yang gampang tuh yang D3 itu kebanyakan kolekalsiferol. Ya memang udah cukup. Iya. Nah formnya juga saya kurang tahu ya. Tapi kalau memang ada yang bentuk aktif metabolitnya lagi namanya kalsitriol. Ya kalsitriol itu udah aktif banget. Itu biasanya kita kasih 0,25 kali 2 atau 0,5 dimakan sekali. Ya. Jadi itu yang aktif metabolit. Tapi kalau isu-isu untuk yang bentuk sediaannya kayaknya mungkin saya harus baca lagi ya. Jadi kayaknya kalau itu saya belum tahu. Dasarnya kan oil sebenarnya. Ya, mungkin ya.
cacat gitu kan. Oh, gitu. Otomatis ada proses transformasi yang Iya. menghilangkan aktivitas dari si vitamin D Mm-mm. itu. Iya. Nah, mungkin nanti bisa searching lagi. Mungkin ya ada bentuk-bentuk tertentu yang memang lebih baik. Tapi kalau dari evidence base tidak ada isu yang ke arah sana. Mungkin nanti saya akan cari-cari lagi. Kalau memang mulai ada isu ke arah bentuk mana yang lebih bagus. Iya. Bioavailability-nya lebih Ya, mana. bioavailability-nya. Boleh. Ya. Kalau kadar vitamin D kita minimal berapa? Itu juga Yang dicek darah. ya Kan aku misalnya di sini 53. 53. Biasanya kalau di lab di kanannya ada. Saya juga nggak. Iya. Di kanannya Ada normal. 53. Ada range normalnya. Sufisiensi berarti apa? Oh, kurang. Berarti kurang. Kalau nilai normal di bawah berarti kurang. Kalau Ya. insufisiensi kan kurang. Kalau Ya. sufisiensi 30 Cukup, sampai pas. 100. Oh, sufisien cukup. Sufisien cukup. kan berarti. Berarti cukup. Berarti ya tetap kita minum maintenance saja. Nah itu Ya. cukup. 1000 cukup kalau sufisien ya. Kalau udah cukup Ya. ya nggak perlu sampai yang 5.000. Biasanya yang suka ngecek itu dokter penyakit dalam, mungkin kaitannya dengan kadang suka pasien-pasien radang sendi lah, kadang suka kok sakit-sakitan terus gitu. Ya akhirnya dokter penyakit dalam tuh yang biasanya suka ngecek, akhirnya oh ternyata ini kasih lah yang 5.000 mungkin yang kalau yang kurang banget. Ya boleh. Apakah suplemen dikonsumsi terus-menerus jangka panjang? Ya. Ada efek sampingnya? Nah ya, suplemen jangka panjang. Kalau untuk suplemen ini aman. Ya, aman. Memang dia untuk konsumsi ya seterusnya. Ya, kecuali memang ada komorbid tertentu ya. Kalsium kalau yang punya riwayat batu kalsium itu ginjal ya. Tapi kan biasanya kan udah ada gejalanya duluan, artinya bukan berarti karena minum ini berkepanjangan jadi ginjal. Tapi biasanya kita hati-hati kalau pasiennya udah punya batu ginjal. Itu kalau vitamin D juga sama ya, baik itu batu ginjal bukan batu ginjal malah justru karena biasanya ya salah satunya liver bisa, atau kalau ada gagal ginjal ya berarti kita harus hati-hati udah, karena memang filtrasinya kan di ginjal vitamin D ya. Maaf, Ya. mau nanya kan suplemen itu kan penting ya dok ya? Ya. Obat-obatan juga penting ya? Ya. Apakah ada masukan nggak dari tim dokter supaya nggak mahal? Karena saya semua yang di luar negeri, ada juga yang dokter, Ya. jauh lebih murah. Oh lebih murah ya? Vitamin D, saya baru tahu. Jadi beli di luar negeri murah daripada di Indonesia. Wah iya itu sebenarnya ya memang masalah di kita kan selalu regulasi mengenai pajak-pajak, termasuk pajak-pajak yang buat obat, pajak-pajak buat alkes, buat ya semuanya alat-alat fasilitas rumah sakit semua memang kena pajak barang mewah. Nah disitulah ya mungkin kebijakannya beda ya. Kayak misalnya yang kita contohin aja ya, jujur aja, Peneng misalnya kan ya udah segitu majunya, tapi dengan biaya yang bisa ditekan. Yaitu karena pajaknya rendah, untuk obat rendah, untuk alkes rendah. Ya itu mungkin masukannya ke pemangku kebijakan lah. Kita juga pengennya vitaminnya benar, kalau ternyata di luar lebih murah, berarti ada yang dievaluasi di kita. Kenapa kok bisa mahal? Tuh. Dok, aku tanya lagi dok. Ya. Dok, itu yang kondroitin dok, itu bukannya obat sudah setelah sakit sendi ya dok ya? Enggak. Oh enggak, sama. Dia juga. Oh, soalnya mertua gue minum itu dok. Minum itu mertua aku. Terus enakan? Iya, Ya. buat supaya gini-gini kan. Heeh. Terus abis itu dia juga minum itu, makan kolang kaling dok, bener gak sih? Oh, kolang kaling. Kolang kaling. Sama keranjang. Sama Ya kalau orang bilang saya makan kolang kaling, kalau saya bilang ya boleh aja sih. Suruh mas apa nih Mel? Ya jelas. sendi. Suruh mas sendi. Kalau omega 3-nya buat apa?
sama buat sendi juga. Oh, sama. Ya sekarang omega 3 buat sendi. Buat kolesterol. Uh, Tapi kita nggak ada studinya, jadi semua orang udah sekarang meneliti ya ini suplemen apa yang bisa bagus buat sendi, ternyata ya semuanya ngaruh ya, tapi ya nggak ada yang secara spesifik ya, seperti ya kalsium dan vitamin D ini yang memang cara kerjanya udah diketahui. Itu cuma kayak sebagai apa, orang dikumpulin sekian ratus dikasihlah apa namanya kombinasi antara glucosamine, chondroitin dengan hyaluronik, ada yang tambah omega gitu, tambah bagus semua pasiennya ya, tapi cara kerjanya kita masih belum tahu. Jadi memang untuk menyarankan ke pasien sih, pasien kita edukasinya boleh kalau mau minum, nggak juga sebenarnya nggak apa-apa karena bukti-buktinya belum kuat. Soalnya kalau omega 3 kan umumnya mindset orang Indonesia apa namanya pengencer darah ya, Pengencer biar darah. darahnya Oh biar nggak lancar, tahu. mungkin itu ya dugaannya ke arah sana, tapi ya belum tahu mekanisme pastinya. Tapi orang dikasih katanya ada sebagian yang enakan gitu. Jadi memang mekanisme ini belum tahu. Beda sama kalsium dan vitamin D yang memang udah jelas interaksinya di dalam tubuh seperti apa, kalsiumnya diserap oleh dengan bantuan aktivasi vitamin D, dan itu terjadi semua di ginjal gitu kan. Ya. Jadi untuk yang suplementasi sendi sih belum establish ya untuk bukti-buktinya. Tapi kalau mau minum silakan. Nah ini red flag-nya kapan ya, sebenarnya bukan red flag, yellow flag lah. Jadi nggak terlalu, sebenarnya kalau nyeri sendi yang nggak sakit banget sih mungkin bisa misalnya mau minum dulu paracetamol atau kompres es kalau nyeri ya, siapa tahu besoknya udah enakan. Nah, tapi kalau baik ya itulah saatnya kita ke dokter ya, apalagi kalau ada nyeri hebat, nyerinya nggak hilang dalam 2-3 hari, terus ada bengkak sendinya, terus mau jalan atau berdiri juga susah, terus sendinya kayak mau lepas, itu kan gejala ligamennya ya, atau sendinya kekunci, mau digerakin susah, atau nyerinya juga kalau ada demamnya, ya takutnya memang lututnya infeksi, atau nyerinya disertai tulangnya bengkok gitu ya, ya takutnya patah tulang dan lain-lain, atau dislokasi. Nah ini selanjutnya ya mitos dan fakta. Ya, jadi nyeri sendi adalah penyakit orang tua, nggak selalu ya. Ya memang ada orang yang lebih tua, tapi bukan orang tua yang kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan 30-40 pun udah Kalau nyeri sendi. sekarang kadang usia 20 Betul, ya, kalau betul. squat otaknya Iya, itu usia 20 iya, ya karena juga ya? lifestyle-nya ya beda sama orang dulu. Ya orang sekarang kan lebih apalagi genzer itu ya kan lebih mungkin yang olahraganya 5K gitu lari, jadi kurang pas ya. Jadi sendi kebanyakan disebabkan asam urat ya, enggak, padahal asam urat itu hanya sebagian kecil dari penyebab yang tadi kita bilang di radang sendi, sinovitis ya. Jadi kebanyakan ya osteoartritis ya, pengapuran itu ya, penipisan sendi yang terjadi. Nah, urut dan pijat kalau adalah merupakan pertolongan utama untuk nyeri sendi. Nah itu bukan, tapi iya justru tadi di masyarakat kita banyak kan kita jadi pijit dulu ya, udah pijit ternyata tambah bengkak ya. Jangan ya Itu Haji Halim sampai ada ATM-nya tuh. Iya. Kalau misalkan yang apa cara pengobatan chiropratik itu, chiropratik itu sebenarnya cocoknya pencegahan apa pengobatan? Ya bagus nih, chiropratik memang salah satu yang memang lagi ini sekarang ya, lagi viral, lagi happening. Jadi sebenarnya ya yang dilakukan di chiropratik itu memanipulasi sendi kan, sampai bunyi keretak. Nah, kadang keretaknya kerasa gitu, bukan keretak yang kayak tadi kita cerita keretak tapi nggak ada rasanya gitu. Tapi ini di keretak ada rasanya, entah tambah lega, entah tambah sakit, bisa dua tuh. Baik itu tambah lega atau tambah sakit, itu efeknya sebenarnya nggak bagus. Ya karena dengan sendi itu kita manipulasi, kita bikin stres, ya kita bikin cedera si sendi sebenarnya.
Dan bahayanya lagi itu sendi leher yang dimanipulasi, ya, atau tulang belakang, ya. Sekali yang kerak di sana ada saraf, ya, sarafnya kena, selesai. Jadi selesai dari leher ke bawah, artinya berbahaya sekali, bisa sampai menimbulkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Yang sebenarnya ada tuh kasus di Pondok Indah, kalau ingat-ingat dulu tuh. Ingat ya Pak ya. Jadi beberapa 5-7 tahun yang lalu kata-kata mahasiswi kalau nggak salah masih 17-18 tahun ya sudah meninggal. Jadi ya itulah harus hati-hati ya, karena memang kegiatan kertek-kertek ini atau chiropraktik ini belum ada lisensinya. Ya, jadi memang kita sebaiknya kalau mau ngapa-ngapain itu kita lihat tuh izinnya dari mana nih. Oh, belum ada izinnya, mending jangan. Apalagi itu secara ilmu kita, secara ilmu kedokteran itu sebenarnya cukup ada bahayanya gitu. Ya, walaupun dengan orang berpengalaman, tapi kan selain pengalaman kita juga harus tahu apa ya keabsahan atau kelegalan daripada praktek-praktek itu ya. Ini permukaan sendi yang rusak tidak dapat tumbuh seperti semula. Ya tadi yang kita bahas pengapuran, dia gopeng gitu atau rusak ya, di bagian artikulasinya. Ya memang betul nggak bisa balik lagi seperti semula. Tapi walaupun dengan ada penipisan atau kerusakan itu, kita bisa hidup normal ya. Kita bisa itu nyerinya tuh hilang. Dengan cara apa ya? Dengan cara pasti kita harus beberapa hal kita harus modifikasi dalam keseharian. Misalnya kadang kalau yang pengapuran suka suka hiking, dia suka naik gunung ya, kita paling akan kasih tahu kayaknya naik gunungnya nggak dulu gitu ya. Terus atau misalnya sukanya olahraga mini soccer atau sakit bukan sadar malah tambah parah ya. Jadi dengan misalnya beberapa pasien kita hindarin di aktivitas berat ya, dia akhirnya nyerinya hilang gitu. Bahkan ada beberapa pasien saya grade 3 gini, disuruh operasi ya, kita obatin gini ternyata sembuh ya. Kalau gitu kan nggak usah operasi. Artinya apa? Dia hidup dengan OA grade 3 atau grade 4-nya itu tanpa nyeri. Mungkin aja, walaupun kalau grade 4 sih kecil kemungkinan ya. Tapi grade 3 masih bisa. Hidup seperti biasa, udah jalan-jalan apa. Kan tadi banyak tuh metode-metode pengobatan kita ya. Dok, kalau umur 70-an dia hiking gitu masih boleh nggak dok? 70 sebenarnya tergantung dari individunya. Kayak misalnya pergi traveling oma-oma gitu atau bapak dia hiking. Nah, oma-oma kan zaman dulu kadang-kadang warisan dari zaman dulu dia rajin olahraga, dia kuat, rajin mikul air lah kayak orang kufu. Jadi dia kuat sendinya pas udah tuanya. Itulah memang tabungan masa muda atau masa ya middle age kayak kita ini, itu akan kita petik pas udah umur 60, 70. Jadi kalau kita rajin olahraga, ototnya bagus, ya nanti tuanya ototnya tabungannya bagus. Jadi kalau berat badannya juga dijaga, terus juga asupan kalsium cukup, tulangnya juga akan kuat. Nah, artinya itu semua pas nanti masanya degenerasi, pas udah dalam tanda kutip menurun lah kondisinya. Menurunnya itu nggak drastis, karena tabungannya banyak, tabungan tulangnya bagus, tabungan ototnya juga bagus. Itulah makanya kalau dari misalnya oma-oma 70 bisa, asal dia nggak ada keluhan, berarti dia masih oke, nggak apa-apa, hiking juga oke. Ya sama kalau hiking kan harus perhatikan juga gimana koordinasinya. Tapi biasanya kalau otot dan tulang sehat, pasti koordinasi juga masih bagus. Biasanya begitu. Kalau tadi kan sendi katanya pijat gitu kan, berarti yang minum obat nyeri sendi. Kalau nyeri sendi ya itu untuk penanganan awalnya pasti ada obat-obat radang. Yang paling kita kasih seminggu, paling lama 10 hari. Biasanya setelah itu ya, kalau pertama sih pasti kalau nyeri itu es. Kompres es kalau pertolongan pertama di rumah. Misalnya sakit atau ya yang over the counter aja, misalnya kayak Panadol gitu. Nah, itu kita bisa minum. Tapi kalau misalnya beberapa hari nggak baik, kita bawa misalnya nyeri sendi, kita kasih obat radang. Kalau misalnya karena rematik
rematiknya ringan kasih obat radang hilang ya. Ya kadang penyebab nyeri sendi itu kan macam-macam. Nah itu yang kalau udah 2 hari kok masih nggak baik ya, jadi mendingan kita bawa ke dokter karena nyeri sendi itu yang tadi macam-macam, bisa radang sendi, bisa pengapuran, penanganannya beda-beda gitu. Nah, nyeri sendi itu rematik ya, padahal bukan ya. Jadi orang sering keliru ya istilah rematik ini, padahal rematik ini ya bukan nggak selalu nyeri sendi itu disebabkan oleh rematik ya. Jadi memang rematik ini ya bisa menyebabkan nyeri sendi, tapi tidak setiap nyeri sendi itu disebabkan oleh rematik. Ya, pengobatan nyeri sendi di rumah sakit adalah dengan cara operasi. Jadi banyak pasien-pasien anggapannya, wah saya nggak mau rumah sakit, saya tunda ya, saya tahan sakitnya. Karena kalau di rumah sakit pasti operasi. Padahal enggak. Ya, jadi memang sebagian besar kan tadi saya kasih tahu konservatif. Ya, Oke, ini terakhir take home message. Jadi sendi, panggul, dan lutut merupakan sendi gerak yang penting. Dan nyeri merupakan tanda dari tubuh yang mengindikasikan masalah pada sendi. Jadi dengan diagnosis yang tepat akan mengarahkan penanganan yang tepat pada masalah sendi, panggul, dan lutut. Jadi menjaga pola hidup, exercise, dan suplementasi sendi merupakan kunci untuk menjaga kesehatan sendi, panggul, dan lutut. Ya. Oke, ini akhir slide-nya. Terima kasih, boleh kalau mau nanya. Ini kan mengenai panggul ya, kebetulan kan? Ya. Saya mau nanya, ini kan mengenai panggul. Saya kebetulan panggulnya besar. Kadang kayak kita habis jongkok atau membungkuk, kayak perasaan kayak bergeser kayak gitu, itu kenapa? Tapi enggak yang jadi kayak sakit. Di sini. Itu kenapa? Apa kurang vitamin atau gimana? Jadi kayak suka geser di sini ya. Iya, kayak geser terus agak sakit, nanti dibiarin hilang. Lagi hilang. Tapi sering. Nah, apalagi kalau dipijit enak. Dipijit enak. Jadi sebenarnya ada struktur yang berdekatan ya. Berdekatan antara panggul itu adalah tulang belakang. Jadi kalau dia panggul, biasanya nyerinya tuh di sini, kayak pinggang sini. Nah itu panggul tuh. Tapi kalau tulang belakang itu yang kayak tadi Ibu jelaskan, ya sekitar sini. Ya, karena memang dia dempet banget kan, nyambung gitu. Jadi kadang kita susah tuh memang. Ini dari panggul apa dari tulang belakang? Bahkan beberapa pasien ya akhirnya kita lakukan pemeriksaannya double. Panggul kita periksa, tulang belakang kita periksa. Bahkan beberapa pasien datang ke kita terus, udah ke beberapa dokter nih, nyerinya di lutut diperiksa MRI, udah disuntik masih sakit. Ternyata dari lutut ini di bawah, ternyata yang sakit ininya ada pengapuran berat. Jadi itu makanya sendi-sendi berdekatan kayak sendi lutut atau sendi tulang belakang, yaitu gejalanya kadang mirip-mirip. Padahal nggak berdeket-deket banget kayak lutut ini, tapi istilahnya sendi yang berseberangan langsung kayak ini lutut sama tulang belakang itu harus kita evaluasi untuk kelainan panggulnya juga. Ya kayak misalnya kalau ibu kelainannya kayak di panggul gini, padahal bukan di sini, bisa jadi di sini. Nah kalau itu nanti pengobatannya berbeda. Ya dicek aja, nyerinya masih nggak enak, kita cek biasanya MRI. Apakah batalannya bermasalah gitu. Takut ini ya, ruang sempit. Iya, gejala-gejala mungkin belum sampai kejepit, tapi kayak gejala awalnya saraf kejepit. Tapi bukan kejepit. Kalau kejepit kan gejalanya dia sampai ke paha, betis, kaki, menjalan. Ya itu khas banget. Tapi kalau baru di sini biasanya bantalannya aja yang baru, ya mungkin kendor-kendor dikit lah. Kalau osteopenia ya. Itu masuk ke ini enggak itu? Nah, saya ada sebelah kiri tapi osteopenia itu biasanya taunya dari BMD, dicek. Ya dicek
biasanya kan densitometri itu kita ngecek biasanya 5 titik, tulang belakang, panggul, pergelangan tangan 2, jadi 5 titik. Nah, osteopenia itu didapatkan kepadatannya turun tapi tidak sampai kropos. Kalau kepadatannya turun sampai kropos, osteoporosis, itu namanya osteoporosis. Jadi nanti ada tuh grafiknya. Kalau belum sampai berarti osteopenia biasanya nggak perlu sampai obat-obat yang tadi saya bilang di pos ponat itu donat. Jadi biasanya cukup ya perbaiki aja asupan kalsium sama vitamin D itu biasanya udah cukup. Ya, betul. Itu udah cukup. Ya, bon itu kan kalsium ya. Kayaknya ya apa ostobon, itu biasanya kalsium. Bon. Lem dong. Itu lem Aibon, mabok lem nanti. Kalau bon itu kalsium biasanya. Tapi nggak apa-apa kan selama minumnya 2 kali 500 itu aman kok. Oh iya. Dari gitu. Oh apa itu saya baru dengar. Ayam misalnya kita jadi board makanan kalsium kayak jelly gitu. Oh, maksudnya Broad kali ya, broad. Ya, chicken board. gitu. Kalau asupan kalsium sih sebenarnya utamanya tetap susu dan turunannya. Itu sumber utamanya. Yang kandungan kalsiumnya tuh banyak. Terutama susu-susu yang udah di rendah lemak ya. Nah, sebenarnya itu sumber utama kalsium. Kalau tulang ya memang mungkin mengandung salah satu zatnya si apa namanya tadi hidroksiapatit nih. Kalsium hidroksiapatit, tapi apakah itu bisa meningkatkan secara langsung itu masih belum tahu ya. Tapi kalau mau konsumsi aja nggak masalah sih. Tapi tetap asupan kalsium itu utamanya susu kalau makanan ya. Jadi umur sekarang kita minum susu ya? Iya betul. Oh iya ya. Bukan umur sekarang, sebenarnya kan tabungan itu udah dari kecil. Dari kecil ditabung. Karena nanti akan dipakai pas masa bukan dipakai. Pas masa tua tuh akan menurun gitu. Jadi kalau kita tabungannya segini, menurunnya kan cuma segini. Kalau kita modalnya rendah tuh tambah rendah kan. Nah itu maksudnya tabungan kalsium. Iya. Ada nggak hubungan saya kalau lari, saya kan nggak sakit loh, tapi sakitnya di sini. Oh, bahu ya. Apa nggak bisa lari Kurang mana? Itu Ya. closing. Jadi nggak dilari nih. Iya. Harusnya rekrutan closing. Iya harusnya lower ya. Kalau di bahu ya biasanya kalau bahu itu olahraganya kayak tenis, padel, badminton. Tapi ini lari ya. Mungkin apa pemanasannya push up gitu enggak? Ini larinya kenceng banget. Oh larinya lari sprint. Lari sprint. Ya kadang mungkin ya pemanasan di uppernya kurang kali ya. Karena kan gimana pun juga kalau lari kan kita ada gerakan bahu, leher, tangan. Jadi mungkin pemanasannya mungkin lebih fokus di lowernya. Nah, biasanya ya mungkin bisa jadi cedera ringan yang karena mungkin latihan exercise sebelum larinya itu kurang di uppernya. Nah, jadi kalau lari ya sebaiknya semuanya di pemanasan kan dilakukan exercise dulu. Jadi begitu udah lari kita udah siap semua ototnya. Mungkin itu. Oke. Untuk misalkan Mik, Kosincin. Mik aja. Ini dulu dia dari tadi. Dari tadi dia angkat tangan dulu. Lu aja dulu. Berdasarkan antrian aja. Apa kadang aja kalau nggak kejawab. Kalau yang nanya bisa sampai 2. Ya cepet. Bisa nggak kejawab ya. Terima kasih dok. Saya cuma mau nanya kalau udah kan orang kan berumur nih pasti ya terus 50 lebih udah makin berasa lah mekaniknya udah yang hardware-nya udah nggak bener lah ya. Nah itu tuh ada beberapa gerakan-gerakan mulai olahraga, makanan, vitamin segala macam yang benar-benar bisa regenerasi itu apa pelumasnya, sendinya atau apanya gitu? Olahraga apa sih dok? Sendi atau ligamennya atau apa? Iya. Kalau makanan spesifik sebenarnya untuk sendi ligamen itu belum beda sama yang tadi kekuatan tulang ya. Itu ada spesifiknya kan matahari untuk vitamin D-nya, susu untuk kalsiumnya. Tapi kalau untuk sendi ligamen tuh sampai sekarang suplemen pun
belum diketahui Oke. yang pastinya. Berarti yang bisa regenerasi itu apa? Yang untuk meregenerasi, ya memang dia, ya kata bapak tadi, persis onderdil mobil. Jadi begitu udah aus, ya udah. Oh, Tapi kan dengan keausan itu, kita manusia itu tetap bisa aktivitas normal, terhindar dari nyeri, asal memang penggunaannya pas, gitu. atau bahkan katanya benar ya ada yang bisa sampai disuntikan yang bagian tulang itu Betul, disuntik. Tapi bantalannya. betul. Itu tapi bukan untuk mengobati. Mengobati itu kan artinya jadi sembuh gitu ya. Ya. Itu untuk istilahnya melancarkan aktivitasnya. Ya, mungkin temporary. Nah, buat kayak misalnya di lutut ya. Di lutut itu kita bisa suntikin kayak hyaluronic. Nah, si hyaluronic acid memang untuk jangka pendek bagus, dia bisa hilang nyerinya, aktivitas seperti biasa lagi. Nah, tapi untuk masa kerjanya dia bisa 6 bulan 1 tahun. Artinya misalnya dia sakit lagi, kita bisa tuh masukin hyaluronic. Jadi fungsinya si hyaluronic acid ini banyak nih, kita bisa suntikin biasanya di sendi lutut. Nah nih di dalam sendi ini kita masukin cairan, jadi dia bisa jadi pelumas, jadi penutrisi si sendinya itu, jadi perantara buat makanan si sendi lah, si hyaluronic ini. Terus juga bisa sebagai anti nyeri, anti radang di dalam sendi. Jadi begitu dimasukin, buat orang-orang yang sakit lutut, wah enak banget, gitu. Jadi begitu nyerinya hilang, nah kita baru motivasi, oke, mulai sekarang dengan adanya pengapuran berarti ibu atau bapak mungkin kiatnya begini. Nah dengan dijalanin nyerinya hilang, jadi 6 bulan lagi nggak usah suntik lagi kalau nggak nyeri. Gitu. Kalau yang saya maksud itu yang kalau agak cenderung bongkok ya dok ya, kan Iya. tua juga bisa bongkok kan. Iya. Nah itu sendi-sendi tulang belakang. Iya. Nah itu diisi, itu dia bisa ya. Oh, maksud saya. Oke. Kalau itu berarti dia di tulang belakang biasanya itu tindakan ya. Itu Ya. sebenarnya dia bongkok karena patah tulangnya. Misalnya maksudnya katanya diisi ya. Nah, saya kebetulan diisi orang tua saya berobat semen ke gitu dokter atau Pohan. Iya. Nah, dia tuh ada diisi itunya dong. Di sini. Hilang satu. Nah, bantalan Iya. kayak karet yang putih-putih. Terus ya katanya disuntik. bisa Disuntik. Cuman papa saya kan udah 80 lebih. Ah. Jadi udah mundur dulu dia. Oh, ya itu mungkin kipoplasti. Kalau kipoplasti itu biasanya pada pasien-pasien yang kropos, dia ruas tulang salah satunya, misalnya di sini di lumbal 3, ruasnya tuh retak. Kalau di tulang belakang tuh retak langsung ambruk dia. Yang tadinya kalau dari samping bentuknya kotak, dia jadi kayak segitiga. Nah, dengan gitu kan dia jadi bongkok. Nah, kalau si patah tulang ini dirasakan nyerinya udah seminggu masih sakit, ya biasanya kita coba kasih obat dulu, pasang brace. Tapi kalau setelah misalnya 1 minggu, 2 minggu kok masih sakit, atau apalagi 1 bulan, nah kita bisa lakukan yang penyuntikan bonsemen itu. Jadi si bonsemen itu dimasukin kayak balon kempes, dikembangin balonnya lagi di dalam. Nah kan tulang belakangnya jadi kotak lagi. Nah baru si balonnya itu dikasih semen. Nah jadi supaya dia nggak bungkuk lagi, jadi gitu. Itu kipoplasti. Iya, tapi dengan bantuan tadi semen tulang. Nah itu mungkin. Kalau elastisitas kan adanya di bantalan dan sendi fasetnya, itu tetap elastis. Enggak, justru bantalannya dok yang katanya hilang. Nah kalau bantalannya hilang berarti operasi itu. Kalau bantalannya hilang, bantalan itu kan yang ini nih. Iya itu. Itu kita biasanya bisa ada sekarang disc replacement. Ya, jadi diganti bantalannya pakai bantalan baru yang ada metalnya, ada pennya gitu. Atau bisa juga diganti dengan spacer. Jadi spacernya itu untuk memfusi, jadi kita satuin ruas tulang yang ini sama yang ini, karena ininya hilang. Tapi kalau misalnya ini dikasih sesuatu yang bisa regenerasi, kayak belum ada kan. Berapa dok tadi biayanya dok yang kasih balon sama semua? Yang dikasih balon berapa? Saya juga nggak hafal. Dan memang
Ah, juta iya. ya? Di atas 100. Katanya di atas 100. Oke. Dok, Lebih, pasti lebih. kalau Iya. dok, kalau misalnya ada yang saraf kejepit, Iya. bantalannya udah rusak, itu harus operasi juga. Ah, Pasang pen apa gimana? iya, Dok? iya. Saraf kejepit, bantalan rusak, Ya. tergantung gejalanya. Kita lihat gejalanya. Kalau gejalanya ringan, ada yang sampai saraf kejepit, masih biasa aja, masih bisa jalan, duduk biasa. Ya itu nggak usah operasi. Kadang penampakan di ortopedi ya, penampakan radiologi, MRI, X-ray, CT scan itu kita harus cocokin sama penampakan klinisnya. Itu betul. Jadi kalau sesuai, mungkin ya memang harus tindakan saraf kejepit. Terus si pasien mau gerak sedikit sakit, mau geser dikit sakit, ininya udah mulai lemah, ekstremitas bawahnya. Nah itu memang indikasi operasi. Tapi kalau sebaliknya, MRI-nya saraf kejepit, tapi di klinisnya biasa aja, dia kayak kita duduk jalan, cuma sakit-sakit dikit, skalanya ringan, itu nggak usah operasi. Kalau gejalanya misalnya duduk terlalu lama kesemutan, itu udah parah kali dok ya. Kalau duduk terlalu lama kesemutan itu kayaknya memang nggak, itu masih ringan. Ingat. Terus kalau nyetir apa udah selesai, kakinya susah banget, Nah, gerakin, tergantung. semutan, gitu. Kalau nyetirnya jauh, Dekat padahal. itu memang harus diperiksain dulu. Masalahnya apa? Belum tentu harus operasi. Oke. Misalnya, ternyata ya itu pengapurannya ringan. Ya kita fisioterapi, kita edukasi untuk exercise yang baik, itu bisa hilang. Jadi nggak semuanya itu operasi. Dok, Sorry, Mel. dia bilang bantalannya udah rusak, udah hitam apa ada dia bilang. Ya, Berarti kalau udah bantalannya parah. udah rusak, ya tetap dia mekanisme mekanisme kompensasi. Tubuh itu bisa mengkompensasi, misalnya bantalannya ini rusak atau lutut rusak, ya itu dia akan membuat kayak klasifikasi di pinggir-pinggirnya untuk menstabilkan dirinya. Itu memang canggihnya tubuh kita ya. Jadi dia ada kompensasinya. Dengan kompensasi itu nyerinya bisa hilang karena dia tertopang oleh si tulang-tulang atau klasifikasi yang terbentuk tadi. Gitu. Jadi memang nggak semuanya, walaupun udah rusak dari MRI, tapi kalau gejala ringan atau sedang, biasanya kita tetap terapi konservatif tanpa operasi. Teman-teman maaf ya, dokternya mau praktek. Ya kalau emang misalnya mau nanya-nanya lagi silakan konsul langsung ke dokter Yudhistira di Pada Tangerang. Ya, pokoknya dokter Yudhistira dijamin oke banget karena Pins tangannya patah di relokasi sama Yudhis ya. Tangan saya juga nggak bisa angkat-angkat di sama dokter Yudi, sembuh sampai sekarang teman-teman. Jadi udah oke banget ya dokternya ya. Langsung aja konsul ke beliau nanti ya. Oke. Kita akan langsung